bersaing dengan nama-nama itu, kamu gentar nggak? Enggak. Oh iya? Malah saya pengen membuktikan sih. Dan kita yang pemain Indonesia juga bisa mungkin bisa jauh lebih bagus. Kita pun di Malaysia kan waktu itu ada sempat terjeda laser ya. Yang jelek-jelek apa itu? Soalnya orang kalau udah denger AFF 2010, orang pikirannya udah jelek semua. Kita ketemu lagi, kali ini bersama dengan kiper legendaris Arema dan kiper legendaris Timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kurnia Mega. Apa kabar Mega? Oh, baik abang. Nih outfit kita sama-sama nuansa biru nih. Berarti cocok. Cocok, mengingatkan pada Arema. Masih terus melekat ya dengan Arema ya. Ya, karena 9 tahun kan di sana. Betul. Bicara soal Arema lagi rame nih hari ini. Bukan ke Aremanya, tapi pemain bolanya. Yang kemarin namanya Paulinho. Baru tackle. Oh, striker timnasnya. Oleh Romeni. Ya banyak yang menyalahkan. Karena khawatirannya kalau cedera nggak bisa main nanti di putaran keempat Piala Dunia gitu. Di babak selanjutnya ya. Masih ngikutin bola nggak sih? Masih. Tapi untuk timnas doang aja sih. Timnas doang ya. Timnas aja. Tapi kalau gelaran sekarang Piala Presiden kayak kemarin pertandingan Arema yang mana mengakibatkan oleh Romeni cedera itu masih dengar-dengar ya. Masih suka lihat-lihat juga kan. Ya bagus lah. Ya balik lagi ya saya melihat Mega, saya melihat Arema, saya melihat Mega, saya mengingat ya Anda adalah sosok kiper timnas yang luar biasa, prestasi yang luar biasa ditorehkan, jadi tembok kita. Dan tentu kita penasaran, Mega sekarang kesibukannya apa? Oh, enggak ada, di rumah saja bang. Ah benar. Betul, di rumah aja bang. Aku lihat konten terus nih. Konten di aplikasi TikTok sih aja. TikTok. Aku lihat kontennya ludruk-ludruk gitu ya. Bercanda-canda. Bercanda ya. Iya. Menghilangkan stres. Menghilangkan stres ya. Terus saya juga lihat endorsement jalan terus tuh. Alhamdulillah ada aja. Ada aja ya. Nah saya juga ngintip kamu itu masih latihan mandiri. Masih. Masih tetap jaga kondisi sih masih tetap. Oke, itu dengan siapa saja kalau latihan mandiri itu, Mega? Biasa sama admin, terus ya cuman kayak sit up kayak gitu, push up, tetap jaga kondisi sih sebetulnya. Iya ya. Karena saya jadi penasaran, apa jangan-jangan masih ada hasrat tersimpan ingin kembali bermain di lapangan? Masih ada, masih sangat ada sih sebetulnya. Karena kan kiper jangka untuk bermain jauh lebih panjang ya. Betul. Dan Mega masih menyimpan hasrat itu dan terus berusaha. Masih tetap berusaha. Kan mukjizat tidak ada yang tahu. Iya. Siapa tahu dapat mukjizat bisa kembali lagi pentas di sepak bola Indonesia. Iya, karena bagaimanapun apa yang ditorehkan dalam perjalanan karir Mega, menurut saya dalam 15 tahun terakhir ya, kalau kita bicara soal kiper yang menorehkan prestasi, kita tidak bisa melupakan Mega di AFF ya. AFF ya. Dan kemudian Mega melakukan banyak penyelamatan luar biasa. Mega masih teringat nggak sih momen-momen itu sekarang? Masih teringat. Yang terakhir kan AFF 2016. Ya dengan skuad 2 pemain dari setiap klub itu kan. Karena kita habis di Bennett waktu itu 2015-nya kalau tidak salah. Betul. Ya, karena dualisme ya waktu itu ya. Bukan dualisme 2013. Oh iya benar. Kasus dualisme itu di Bennett-nya 2015. Oke. Nah, Mega itu dulu sempat menjadi pemain terbaik Liga Super Indonesia kalau saya nggak salah, betul ya? 2009-2010. 2009-2010. Di situ tuh luar biasa sih, karena saingannya waktu itu Ricardo. Kencang juga tuh, Ricardo Salampesi. Boas sama Loco. Gonzales. Cristiano Loco Gonzales. Wow, dan usia kamu masih relatif muda berarti itu ya? 19-20 tahun. Wah, gila sih. Merantau ke Arema usia 18 tahun. Sehabis sekolah SMA langsung. Wow.
Ya, sehabis SMA ya benar-benar. Cuman kiper ketiga dulu. Ya pasti berproses. Iya. Ya ada beberapa yang berharap sebetulnya kamu yang waktu itu menggantikan Marcus Haris Maulana. Iya, iya, iya. Ya tapi ya balik lagi ya di AFF 2010 kan itu kan. 2010 itu Kamu cadangan. cadangan. Betul, Cadangannya Bang Markus sama Bang Peri. Oke. Ferry Rotinsulu. Baru Rotinsulu. Ya. Dan bicara soal ya banyak lah yang sudah ditorehkan oleh Mega. Dan kalau sekarang kesibukan ya sudah di luar sepak bola. Bagaimana kehidupan sekarang hari-hari ini? Ya, nikmatinnya sih kayak yang lebih kumpul sama ibu sama keluarga aja sih. Oke. Masih main dengan anak? Masih ya, tetap berkomunikasi, tetap sering ketemu juga sama anak-anak. Masih ya. Masih. Oke. Dan balik lagi ya begini, kalau seorang pemain bola pasti dia punya naluri ya. Apalagi Mega ini berasal dari keluarga pesepak bola, betul ya? Betul. Ayah seorang kiper. Seorang kiper dulunya. Kakak juga almarhum Kiper juga. kiper juga. Kiper juga. Ahmad Kurniawan ya. Ahmad Kurniawan. Dan Anda juga kiper Kiper gitu. juga. Ini terlahir dari keluarga Kiper. kiper itu seperti apa Mega? Jangan-jangan tuh di perbincangan keluarga juga sudah mulai latihan tuh sama-sama tuh. Malah kita nggak ada yang diajarkan dari Oh, keluarga. Masing-masing jatuhnya kalau memang mau kita diajarkan dari almarhum bapak dulu, kalau mau sukses jadi diri sendiri. Jangan karena embel-embel atau ikut bapak atau abang. Lebih proses ke diri sendiri sih. Cuman tetap memantau sih sebetulnya. Mereka latihan bareng itu untuk latihan sendiri di latihan sama abang itu nggak pernah malahan. Malah nggak pernah. Pernah berpikir nggak sih nggak sebagai kiper waktu itu? Atau karena oke, ayah kiper, abang kiper, sehingga nggak ada pilihan lain bahwa Mega harus itu menjadi seorang goalkeeper. Sempat dilarang sama ibu untuk tidak jadi kiper. Nah kalau nggak jadi kiper jadi apa tuh? Saya pengennya dulu jadi striker malah. Oh ya benar. Betul, jadi striker. Oh iya sih, postur tubuh jangkung harusnya kamu bisa Ya, goal striker, heading ya, goal heading, atau lebih inilah ya, lebih powerful untuk berhadapin Pemain belakang. defender ya. Gitu. Dan sempat latihan juga untuk menjadi striker. Kalau main kita di rumah di kampung saya nggak pernah jadi kiper. Oh ya? Nggak pernah jadi kiper. Ya, ingat kalau kita main di kampung ya, atau main tarkaman lah, Main tarkaman. atau apa. Biasanya posisi goalkeeper itu posisi undian. Ya, udah paling nggak ada yang mau. Ya, tidak diinginkan. Diinginkan. Pokoknya siapa di antara kita yang paling siap wajahnya untuk menghadapi tendangan-tendangan ya. Itu pasti jadi kiper. Ya, itulah. Pasti jadi kiper. Nah, Tapi tidak dengan Mega. Mega membuktikan bahwa dengan apa yang ditorehkan dalam perjalanan karirnya, ya dia mampu membawa timnas kita, dan paling tidak ya, saya ya balik lagi ya, saya bilang ini disclaimer tapi saya harus katakan ya, lokal goalkeeper yang potensial dan luar biasa secara karir ya Mega, saya lihat. Dan ya kehidupan berkata lain ya Mega ya. betul. Mega melihat perjalanan kehidupan itu seperti apa? Kehidupan menurut saya penuh dengan lika-liku. Kenapa? Yang tidak bisa ditebak sih. Hmm. Ya, jadi kita punya rencana yang udah kita tuju, meleset semuanya jadinya. Meleset ya. Meleset ya. Target kita ada yang pengen kita capai, jadi tidak tercapai sih jadinya. Iya. Karena kondisi kesehatan. Kesehatan. Oke. Dan balik lagi begitu tuh. Ya, ini kan yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan ya. Tapi Mega sendiri berjuang untuk menghadapi itu ya. Ya, mau nggak mau harus tetap diperjuangkan sih. Iya. Mau nggak mau. Ya. Ya. Luar biasa karena kita nggak boleh kalah dalam hidup Mega. Betul. Ya, kamu sudah membuktikan di lapangan, kamu sudah menghadapi berbagai rintangan dan menepis berbagai tembakan gitu ya. Dan kamu juga harus menjadi garda dan tembok paling tidak untuk hidupmu dan keluargamu. Betul ya? Betul. Oke. Mega, bicara soal kamu hidup dari sepak bola, saya yakin juga kamu tidak bisa melupakan sepak bola, betul? Betul. Sekarang tuh kamu mengintip nggak sih bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia? Sekarang menurut saya
sepak bola Indonesia jauh lebih berkembang sih. Udah gitu kita pemain muda Indonesia lebih dipermudah, difasilitasi untuk mengikuti ikut training di luar, terus pemain muda bermain di negara lain. Karena di zaman saya dulu bukan sulit ya, tapi agak susah. Kenapa? Ya mungkin kurang kita memfasilitasi. Sekarang kan kayak Pak Eriknya pun ada tim, jadi lebih permudah untuk kita main di luar sih. Kelihatannya pembenahannya sekarang jauh lebih baik Jauh lebih baik. dan kemajuannya terasa. Sangat terasa sih. Kita sampai lolos ke zona 4 ya, kualifikasi Betul, pra-playoff. putaran keempat. Ah. Kamu nyangka nggak itu? Ya sebuah sejarah juga kan untuk negara kita kan. Iya. Semoga aja lolos sampai Piala Dunia sih. Amin. Saya sih ya kalau lah waktu bisa diputar, punya angan-angan, Mega lah yang harusnya jaga gawang di sana. Ya Ya, nggak sih? kiper sekarang bagus-bagus tuh, Martin Paes, Emilio ya. Emil Audero. Bagus. Bagus ya. Bagus. Pemain diaspora kita itu. Diaspora kita. Yang benar-benar gritnya grit A sih menurut saya. Harusnya. Tapi kalau dalam top performance misalnya Mega nih, ditanya nih. Nah, Dalam top performance-nya kamu bersaing dengan nama-nama itu, kamu gentar nggak? enggak. Oh iya? Malah saya pengen membuktikan sih. Dan kita yang pemain Indonesia juga bisa mungkin bisa jauh lebih bagus ketika ditampilkan, karena kita mungkin jauh lebih nasionalisme sih. Oke. Kalau preferensi misalnya antara Mega ini melihat karakter permainannya lebih ke Martin Paes atau Audero? Audero sih. Lebih senang di Audero karena dia ikut latihan bareng dengan Buffon, Pepe Reina di Como kan. Tuh. Dan dia sudah main di Levelnya. level Eropa. Level. Ya, itu yang membuat bahwa mentalitasnya pasti lebih ini Jauh ya. lebih bagus. Jauh lebih bagus. Tapi kan sekarang kan kalau lihat pola permainan, goalkeeper itu sekarang juga punya peran penting kan Mega untuk build up tim misalnya. Betul, Jadi betul. apa ya, main dari bawah, kaki ke kaki gitu. Nah Mega sendiri ngelihat itu jadi tantangan nggak sih kalau misalnya harus merumput kembali, andai kata pun merumput kembali ya. Dan kita nggak pernah tahu bahwa ya mujizat itu bisa saja terjadi ya, dan kita harus yakini itu. Kemampuan kaki ke kaki itu penting ya? Sebetulnya sangat penting, karena tugas penjaga gawang bukan hanya menangkap atau menyelamatkan gawang, kita kan yang memulai penyerangan sebetulnya. Makanya mungkin baru sekarang build up, dari dulu seharusnya sudah ada, lebih indah ditonton jadi sih. Sangat perlu sih penjaga gawang untuk belajar build up dari bawah sih. Iya. Sangat perlu ya. Sangat perlu. Apalagi ya di era sekarang sudah Di ada era sekarang pelatih kiper. Di era Mega udah ada pelatih kiper belum? sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Terus kemudian dengan teknologi yang sekarang diterapkan untuk kiper kan luar biasa juga Iya, tuh. betul. Itu. Jauh lebih berkembang. Iya ada statistik misalnya tembakan penalti ke arah mana, segala macam gitu loh. Dan tanpa itu pun dulu Mega sudah bisa buktikan ya. Mungkin keberuntungan lagi datang ke saya. Mungkin keberuntungan lagi dapat saya. Itu kontra Malaysia kalau nggak salah ya. Kontra Malaysia ya. Iya. Yang tembakan pertama itu berhasil Ya, tepis. Malaysia. SEA Games 2013. SEA Games 2013. Biasa. Wow. Mega kalau lihat tadi performa timnas kita sekarang ya, dan kita diperhadapkan pada depan mata kita Piala Dunia, gitu ya. Kamu yakin nggak sih Indonesia ini masuk Piala Dunia? Kita berharap, sangat berharap untuk lolos supaya jadi sejarah. Cuman kan kita juga harus kayak kerja kerasnya jauh lebih besar, karena lawan yang dihadapi di zona selanjutnya pasti juga mempersiapkan jauh lebih besar untuk supaya lolos ke fase selanjutnya. Karena yang diambil kan cuman 1 ya, 2 masih playoff. Ya makanya kita main di Timur Rata-rata Tengah, Arab. betul, dan Cuaca panas. jadi gimana tuh tantangan kita nih, berat ya? Ya dibilang berat, tapi kan dengan para pemain yang dipanggil timnas pasti udah mempersiapkan semuanya, dari cuaca, terus
formasi yang akan dihadapinya udah dipersiapkan semua sih. Semoga yang diharapkan untuk rakyat Indonesia ke babak selanjutnya bisa terwujud sih. Ya amin. Ya saya berharap demikian kan sekarang kan di tangan Coach Patrick Kluivert ya gitu. Dan saya juga ingat dulu dirimu sempat dilatih juga pelatih berkebangsaan asing Alfred Riedel, betul ya? Ya, almarhum. Ya, almarhum. Kalau ngelihat sekarang tuh jauh beda pasti ya. Pasti jauh lebih beda, lebih modern mungkin ya. Lebih modern ya. Lebih modern. Tapi suasana batinnya dengan timnas era sekarang dengan era yang dulu itu apa sih? Mega kalau bisa gambarin sekarang. Oke, sekarang kan era media sosial, orang dengan cepat gampang terkenal. Tapi zaman dulu pun demikian. Mega juga kan juga primadona gitu. Pun sampai sekarang pun tetap melekat di hati kita para timnas sepak bola begitu. Tapi bagaimana melihat era timnas yang dulu dengan era timnas sekarang? Mungkin di era yang dulu itu kita betul-betul saingannya tidak di sosmed tapi di lapangan 100% kalau bisa di latihan itu lebih dari 100%. Kalau sekarang kan dari sosmed orang jauh lebih gampang mengetahui ya. Kalau dulu kan benar-benar kita harus wah baru orang tahu kan karena kurang di sosial medianya. Iya ya. Dan lebih gampang terkenal sekarang. Ya, harapannya itu nggak jadi batu sandungan ya. Betul. Karena di era timnas yang dulu-dulu katanya habis main iklan tuh langsung penurunan tuh performanya. Pasti. Kok pasti? Pasti. Ngalamin juga Mega? Enggak. Saya kan tidak mengambil hal kayak gitu. Masa? Enggak. Oke. Ya itu tantangan dari pemain sepak bola untuk tetap dia konsisten. Nah, tetap fokus sih. Fokus bermain ya. Gitu. Luar biasa. Mega, bicara soal timnas, kita juga pasti nggak bisa melupakan Liga 1. Dulu Mega main di Liga Super Indonesia ya dulu ya. Sekarang kita kenal dengan Liga 1. Begitu. Gimana perkembangannya menurut Mega? Liga 1 sekarang? Liga 1 sekarang lebih mungkin dari sisi wasitnya mungkin jauh lebih bagus. Sekarang kan juga lebih ada VAR. Betul. Jadi mengurangi kontroversialnya. Sama pemain asing. Jauh lebih banyak. Iya, jauh lebih banyak. Iya. Sekarang pemain asing itu 11. 11? Iya, yang main di lapangan 8. Wow. Banyak ya. Zaman dulu? 3 5 ya? paling banyak saya. 5 ya? 5. 3 Eropa, 2 Asia. Ceritakan kepada kami, gimana sih suasana batin ketika bermain dengan 3 atau 5 pemain asing, apalagi dengan sekarang diperbanyak jumlahnya. Sebagai Anda pemain lokal, berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Karena kalau di zamannya saya mungkin 3 atau 5 pemain asing, jadi masih ada 6 di pemain lokalnya yang bisa bersaing ya. Pasti kalau pemain asing hampir otomatis sudah pasti main kan? Pasti. Kita tidak pungkiri itu. Makanya kalau sekarang mungkin jatahnya 8 main sisa 3. Sedikit berkurang sih. Tapi untuk mungkin dari permainan atau kompetisinya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus ya. Artinya akan lebih positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia dan progres pengembangan pemain lokalnya, atau justru sebaliknya, Mega? Menurut saya sebaliknya. Untuk pemain lokalnya kurang menit pasti bermain. Berkurang, pasti jauh lebih berkurang. Okay. Tapi untuk kompetisinya pasti maju. Tapi untuk pemain lokalnya karena jatah yang tersisa cuma 3 pemain kan. Jauh lebih sedikit. Jadi bisa dikatakan sesungguhnya bahwa menit bermain pemain lokal ya otomatis berkurang. Sangat berkurang. Tapi koefisien liga kita bisa saja meningkat. Lebih maju, pasti lebih maju. Nah, itu nggak bisa ngebangun tim ya. Maksud aku tuh kedisiplinan, kekompakan, lifestyle dan lain sebagainya itu tuh kan apa ya? Kan bisa saja menularkan pemain asing yang lebih banyak kepada pemain lokal, etos kerja dan sebagainya. Profesionalisme. Profesionalisme mungkin atau enggak sama aja? Sama aja menurut saya. Kenapa? Mungkin kan kalau ada yang pemain asing bisa dekat dengan pemain lokal ada, dan ada yang dia merasa dirinya dia pemain asing kayak udah masing-masing.
bagaimana pemain asingnya kalau bisa mendidik kayak yang pemain lokal atau pemain muda jadi lebih baik, itu bagus sekali. Tapi kan itu sangat jarang biasanya. Sangat jarang ya. Sangat jarang. Ceritakan kepada kami Mega, Anda main 18 tahun ya di Arema. Terus itu juga persaingan pasti ketat gitu. Di era sekarang kalau Anda bayangkan di era yang dulu dan diterapkan sekarang itu akan kayak gimana ya? Lebih susah lagi zaman sekarang. Lebih susah yang dulu menurut saya. Harusnya lebih susah yang dulu. Lebih susah yang dulu. Karena kita untuk mencapai level di liga tertingginya tuh banyak pemain bagus. Lebih banyak pemain bagus ya menurut saya ya, menurut saya. Dan saingan hampir rata-rata bagus semua. Bagus ya. Nah, kalau sekarang mungkin karena ada sosial media ya, lebih cepatnya itu sih. Jauh lebih cepat. Iya, dan kemudian Liga 1 ini juga menarik kan para pemain diaspora atau naturalisasi yang main di timnas Garuda. Ya, betul. Ini juga jadi percakapan sebetulnya ya, antara dianggap ini nanti akan menurunkan performa mereka di timnas. Betul. Di sisi lain ada yang mengatakan ketika menit bermainnya lebih banyak, nah otomatis ini akan memberikan kesempatan untuk kita melihat progresnya pemain timnas kita yang kita naturalisasi alias pemain diaspora ini. Salah satu contohnya Struk yang main akhirnya di Dewa, merumput di Dewa. Kalau Mega itu sepakat nggak sih kalau pendekatan demikian? Kalau saya pribadi kurang sepakat. Kenapa? Kalau bukan liga kita tidak bagus ya. Mungkin tekanan kalau main di luar pressing mungkin jauh lebih ketat. Mungkin di kita masih ada kurang ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kan sekarang kita pemain asing 8 tekanan pasti lebih kencang lagi. Lebih ketat lagi di persaingan masing-masing per lini sih. Dan tidak boleh juga di spesialin ya sebetulnya. Tidak harus dispesialkan. Kan di lapangan kita dia mau pemain tim nasional atau bukan di lapangan sama semua. Menurut saya. Nah, menurut Mega bagus buat timnas kita atau justru kemunduran buat timnas kita? Sebetulnya untuk di tim nasional ya. Iya. Itu bisa modal kultur terus lebih pendekatan sama pemain lokal yang masuk tim nasional. Betul. Mereka lebih kompak ya. Lebih kompak nantinya ke depannya. Okay. Ya paling nggak dengan sekarang kan ada Rido tuh yang di Persija, terus ya. Kemudian Egy di Dewa, ya Fernando di Persebaya banyak. Ricky, maksudnya kan mereka akan lebih sering lebih bertemu kompak ya, betul. Ya. Dibanding kalau mereka main di Eropa, ketemunya sekali setahun aja atau 2 kali setahun, 3 kali setahun ketika ada kompetisi aja. Ya, turnamen aja ya, itu. Oke, Pak saat isinya aja oke. Nah, Mega, bicara ke sosok Mega ini. Saya harus tanya nih mengenai bagaimana perjalanan hidup Mega nih. Saya coba bawa ke arah situ. Karena kita ingin tahu sejauh mana kemudian sepak bola ini mendarah daging di Mega sampai sekarang terus. Ini menjadi hal yang nggak bisa dilepaskan, betul ya Mega ya? Betul. Mega, ceritakan kepada kami apa momen yang paling sulit dilupakan dari sepak bola? Momen ya, momen sulit dilupakan sepak bola. Mungkin saya bisa jadi banyak teman dari daerah-daerah, terus bisa tahu kayak daerah mana yang saya tidak mungkin terpikiran untuk ke daerah sana, jadi ke sana. Oh ya? Ada daerah yang paling diingat, Mega? Yang saya senang ya daerah tuh Palembang. Palembang ya? Oke, berarti kontra Sriwijaya FC waktu itu. Iya. Oke. Timnas juga waktu itu kan pernah sempat TC di sana. Oh iya, pernah TC di sana juga. Oke, apa yang diingat dari Palembang? Pempeknya? Pempeknya mungkin. Terus kan di sana juga lapangannya waktu itu baru Gelora Sriwijaya baru renov kan. Jadi lapangannya pun enak. Oh iya betul. Bagus tuh lapangan. Kalau saya sih ditanya salah satu momen yang mungkin pecinta sepak bola nggak bisa lupakan adalah cekikan dari official Persipura kepada Kurnia Mega. Ya.
Kamu masih ingat itu? 2013. Itu siapa yang selamatin Mega waktu itu ya? Manu. Wanggai, Manu. Immanuel Wanggai, ya betul. itu Ya kita itu sampai saya pikir waduh Mega dikeroyok nih, kasihan nih kiper timnas kita nih. Itu ada apa tuh Arema kontra Persipura itu waktu itu? mungkin salah paham aja sih sebetulnya. Ya kan yang waktu itu terjadinya Kakak Ruben sama Dendi kan. Berhubung waktu itu saya kapten misahin, cuman salah tangkap dari ofisialnya Persipura, dia mencekek, tapi ya di lapangan wajar selesai, kita sudah kok, sudah selesai. Tidak berkelanjutan lagi. Kita nganggapnya wah itu momen yang ini nih, yang kita antisipasi lah gitu. Tapi jangan-jangan ada momen lain tuh Mega? Enggak ada. Nggak ada. Nah, balik lagi di situ tuh. Setelah pertandingan itu apa yang disampaikan oleh teman-teman di Persipura kepada Mega? Dia bilang cuman kayak sampaikan minta maaf. Saya bilang di lapangan udahlah bro, ya sudah selesai gitu aja. Ya, di luar kita tetap saudara lah, sama saja. Teman juga kita tidak ada yang kayak wah gara-gara ini tunggu ya misalnya main di kandang saya. Enggak. Udah selesai. Karena kan kita tidak tahu kejadian di lapangan seperti apa. Iya. Panas atmosfernya. Itu sempat rame loh di media. Kita juga bahas juga itu. Kaget kita ini. Enggak, selesai. Itu selesai ya saat itu ya. Dan kita pun kayak selesai main kayak Kakak Boci, Kakak Manu sampai ke hotel untuk ngobrol. Saya dengan bilang udah enggak apa-apa sana. Oh, setelah pertandingan ngobrol. Pertandingan. Oke. Deket ya sama pemain-pemain lintas klub gitu. Iya, karena kan kayak misalkan Persipura, Kakak Boci mau makan yang ke daerah Malang, tidak tahu kita ngajak makan. Biasa kayak gitu sih. Ganti-gantian sih sebetulnya. Buas Salosa. Buas. Luar biasa Kakak Boci. Manu. Manuel Wanggai. Legenda-legenda semua ini. Nama-nama luar biasa tuh kalau saya ingat tuh. Nah, siapa pemain yang paling dekat sama Mega? Di mana nih? Di klub dulu deh. Di klub ya. Di klub. Hampir semua sih dekat. Hampir semua dekat. Hampir ya? semua dekat. Oh, karena dirimu kapten. Kapten ya di klub ya? Sesekali aja sih. Ya, semua dekat sih, kayak ke senior, ke junior. Sama aja, dekat semua, nggak ada yang spesial. Tapi kalau di timnas Bang Hamka sih. Hamka. Hampir banyak Kapten dia Hamka. mengajarkan ya. Apa yang kamu lihat dari sosok Hamka? Leadership. Ketika di lapangan dan ketika dia di luar, dia membimbing, mengayomi para pemain muda sih. Itu yang saya senang dari dia. Iya. Itu yang saya senang. Karena bersyukur saya di 2010 EPEP sekamar sama dia. Oh ya? Ya. Jadi sedikit banyaknya banyak dapat wejangan. Iya, ngajari saya lah. Karena kita main muda dengan main senior. Cuman yang jelek-jelek jangan kita ikutin. Yang jelek-jelek apa itu? Soalnya orang kalau udah denger AFF 2010 orang pikirannya udah jelek semua. Kayak misalkan kita tahu Bang Hamka kan kayak bad boy, orang taunya brutal main bolanya. Ya itu pribadi masing-masing ya. Cuman kita diajarkan untuk tetap sama pemain harus yang lebih itu harus kita attitude sih sebetulnya. Tapi disclaimer ya tadi itu. Saya bilang bahwa AFF 2010 tepatnya ya. Karena belum lama ini Kapten Firman Utina cerita sama saya soal AFF 2010. Ya, jadi ya itulah yang terjadi. Ada isu-isu, kamu juga dengar kan itu kan? Isu itu Mega kan? Ya lembaran-lembaran itu kan publik itu masih punya anggapan demikian gitu. Menurut Mega itu gimana tuh? Ya mungkin itu apa ya menurut saya kayak bener gak sih tuh? Enggak lah. Siapa yang pengen juara? Kita pun di Malaysia kan waktu itu ada sempat terjeda laser ya. Di Bang Markus. Mungkin itu konsentrasi kita hilang sekian detik. Dan bisa dimanfaatin sama Malaysianya. Ketika main di Jakarta, kita full nyerang loh itu. Kita kalah agregat ya. Agregat saja. Karena main di Jakarta kita menang 2-1, di sana kalah 3-0.
Nah itu dia tuh, publik sangat menyayangkan, ada isu Alphard lah, Ih. segala macem lah. Pemain bola itu kaya lah pasti kalau gitu. Kau dengar juga itu pasti ya Mega. Tahu. Tapi prakteknya itu Nggak tidak ada. pernah ada. Nggak ada, tidak pernah ada. Tidak pernah ada upaya untuk mengganggu ruang tactical coach after Riddle Oh, tidak untuk ada, mempengaruhi nanti pertandingan begini-begini Oh, aja. tidak ada, itu tidak ada. Itu saya pastikan tidak ada. Karena kita bawa nama negara dan nama pribadi. Ya. Nggak mungkin kita mempertaruhkan nama negara sih. Untuk apalagi usiamu masih relatif muda ya di situ ya, Mega. 20 tahun ya. 20 tahun ya. Betul. Jadi mereka lah pemain-pemain yang you look up to. Jadi kamu harus lihat mereka sebagai Contoh. Iya. Gitu. Ada Coach Firman Utina ya waktu itu Oh situ iya, ya. ada Bang Firman, Bang Firman. Terus Mas ada BP, iya betul, ada Bang Maman, Bang Penario Hamka. Astaman. Enggak. Mas Pon enggak dipanggil waktu itu ke sini. Oh iya, sorry ya. Bustomi, gelandang itu Bustomi, Bang Firman, Irfan Bahdim. Oke, Irfan Bahdim Irfan juga. Eloko. Eloko ya, saya kira Eloko juga Eloko. ada. Iya. Nah, itu dia tuh. Berkaca dari momen itu, saya mau tanya kepada Mega, ada tidak match atau pertandingan yang andai waktu bisa diputar kembali, Mega mau melakukan upaya terbaik di sana? SEA Games 2011. I thought so. Karena kita hampir berapa tahun ya? 21 tahun. Ya. Tidak juara SEA Games, kita sampai final ketemu Malaysia di partai final, adu penalti kita kalah. Iya. Sangat disayangkan sih. Cuman kalau bisa diulang, partai itu yang saya pengen ulang. Part itu yang ingin diulang. Pengen partai itu yang saya ulang. Dan kita yakin sesungguhnya kita punya peluang saat itu ya. Karena Sangat besar materi sekali. pemain itu materi terbaik timnas menurut saya di SEA Games. Karena di squad itu ada Okto, Tibo, Patrick Wanggai, Yongki, Andi. Benar-benar pemain yang meneruskan ke jenjang senior. Iya. U23 ya waktu itu ya. 23. Luar biasa nih Mega. Nah, pertanyaan serupa kemudian, andai waktu kemudian bisa diulang Mega terhadap kehidupan, ada momen yang kamu begitu sesalkan ingin kamu putar kembali? Nah, momennya. Saya pengen bapak saya nyaksin saya main di tim nasional. Wow. Karena belum tersampaikan. Sampai nonton saya di tim nasional belum sampai melihat sih. Itu aja momen itu. Mega, saya lihat Anda berkaca-kaca Mega. Karena itu Kenapa? keinginan dulu almarhum bapak. Apa yang waktu itu disampaikan? Waktu itu almarhum abang sudah main di tim nasional juga kan. Betul. Terus almarhum bapak sudah kayak bicara punya anak satu lagi, kapan bisa tampil di layar TV bawa nama negara. Itu disampaikan. Sampaikan. Saat itu kamu usia berapa? 15 tahun. Oke. Dan ayahanda meninggal dunia usia kamu berapa? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Sudah masuk Arema? Waktu itu masih SMA di Diklat Ragunan. Oh, masih di Klat Masih di Ragunan. Klat Ragunan. Oke, berarti belum ya. Dan itu momen yang nggak mungkin kamu lupakan. Momen itu yang saya benar-benar pengen ulang. Menyaksikan langsung Ayah melihat langsung anaknya Mega membela negara. Itu yang belum tercapai. Kalau satu gaung dengan almarhum abang sudah terwujud waktu itu. Sudah terwujud. Tapi yang satu itu belum sampai melihat di layar TV langsung itu aja. Momen itu. Tapi saya yakin setiap tepisan yang kamu lakukan, refleks, tangkapan, ya paling tidak itu sudah menjadi kesan sendiri. Dan paling enggak ya kita punya keyakinan ya bahwa keluarga juga mensupport ya. Support Mega ya. Sangat sih, karena Ibu saya nonton saya cuma 1 kali di stadion.
Hmm. Tapi nonton di televisi pun mungkin karena anak nggak berani nonton pun nggak berani. Hmm. Kenapa? Apa ya kalau saya tanya kenapa nggak nonton anaknya? Ibu saya pasti bilang malah tegang katanya. Naluri mungkin ya, Iya. takut anaknya benturan kenapa-napa, Hmm. jadi sedih. Hmm. Ya itu sih Iya. keluarga sih nomor satu, support itu keluarga, sangat mensupport. Hmm. Nah, Mega sudah menjelaskan betapa penting keluarga Betul. untuk mensupport karirmu, betul ya? Betul. Ayah diharapkan bisa melihat kamu membela timnas kita saat-saat itu. Kemudian juga ibu sudah melihat kamu juga bertanding di lapangan. Ya. Kakak juga, abang almarhum ya, Satu tim. satu tim ya. Nah, sekarang apakah kemudian anak-anak juga akan diarahkan ke sana, Mega? Karena perempuan semua mungkin tidak sepak bola ya. Iya sih. Nah, Tapi paling nggak kan sekarang ya ke bulu tangkis olahraga. tetap olahraga. Sekarang kan timnas perempuan kita juga sedang berharap tuh Ya, ada liga ya semoga terwujud. terwujud ya. Terwujud. Karena Ya. kan prestasi pun sudah ada kan. Mm-mm. Dan pemain diaspora juga baru pada masuk juga. Masuk. Betul. Jadi Cuman sayangkan nggak ada kalau yang- tidak ada kompetisi. ya nggak ada kompetisinya, sayang banget. Tapi ada nggak sebetulnya yang mewarisi bakat itu? Paling nggak diajak ya sepak bola perempuan, sepak bola wanita. Oh, saya tidak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Karena Karena belum kelihatan arahnya. mungkin dia lebih senang ke bulu tangkis. Oke. Jadi biarkanlah Dia yang memilih sendiri jalan dia hidupnya. jalan hidupnya sendiri. Oke. Dan kami doakan yang terbaik, Amin. Mega. Ini terakhir, Mega. Andai kata Mega bisa bicara Hmm. ya kepada anak-anak muda Indonesia yang ingin menjadi kiper dan berkarir dalam sepak bola, apa yang Mega ingin sampaikan? Ini bukan hanya pesan Hmm. sebagai seorang penjaga gawang di lapangan, tapi juga pesan sebagai seorang pesepak bola yang juga punya kehidupan. Silahkan, Mega. Nah, menurut saya untuk generasi selanjutnya ya, anak generasi muda, jangan pernah puas yang Anda capai di pertandingan hari itu. Karena pertandingan selanjutnya pasti jauh lebih berat. Oke. Terus sama kerja keras, mentality itu nomor satu. Kalau penjaga gawang menurut saya. Mentality itu menurut saya nomor satunya seorang penjaga gawang. Oke. Luar biasa. Mentalitas itu harus jaga. Nomor satu di Oke. penjaga gawang. Termasuk profesionalitas Ya. dalam kehidupan. Betul. Iya. Attitude. Attitude itu penting. Karena bagaimanapun apa yang ada di lapangan tetap kita juga selaraskan dengan apa yang ada di luar lapangan. Betul. Oke, luar biasa Mega. Nah, di penghujung Mega, saya pingin Mega ya paling nggak memilih starting 11 versi Mega. Nah, starting 11 Lokal, ya asing, lokal lah. Versi Mega lokal yang semua. ya yang pernah main dengan Mega. Asing Jadi nggak boleh. asing nggak? Asing Nggak usah ya. nggak usah lah ya. Nggak usah. Oke. Nggak usah. Jadi kita pengen lihat versi Mega siapa starting 11 yang Mega pernah main Hmm. dan itu yang terbaik versi Mega. Formasinya berapa Mega? 4-3-3. 4-3-3. Penjaga gawang Kurnia Mega. Enggak. Saya Siapa? taruh Andri Tani. Andri Tani. Andri Tani. Lah ini satu angkatan kamu kan? Ada kelas saya setahun. Ada kelas. Iya. Dia main Persija kan? Persija. Oh, lah Sahabat Dulu- saya juga. sahabat ya. Padahal dulu saingan loh. Kita saingan di lapangan, di luar kita saudara. Oke, justru kamu mendorong Andri Tani. Yes. Karena secara tidak langsung dia bikin saya performa bagus. Oke. Kalau saya melakukan di latihan salah sedikit, dia yang main. Saya cadangan dia. Kalau saya sama dia bilangnya tidak pernah saingan, rekan kerja. Asik. Luar biasa. Ini luar biasa. Oke, Andri Tani posisi penjaga gawang. Oke, selanjutnya Bek kanan saya mau Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur. Wah, ini subjektivitasnya tinggi banget. Saya suka dengan semangat dia, daya juangnya dia Oke, bagus sekali. bagus. Bagus sekali. Oke, center back.
Hamzahas. Bang Hamka, Bang Hamka. Bang Hamka. Bang Hamka. Kapten Hamka. Itu tak Kapten tergantikan lah ya, Kapten Hamka. Oke, di sebelahnya. Sebelahnya lokal ya. Yang pernah main bareng ya. Siapa ya? Baru saya. Ya atau paling enggak ya satu timnas nggak merumput bersama pun paling nggak melihat performanya. Entah itu main di Arema atau juga main di timnas kita. Bang Maman. Maman Abdurrahman. Yes. Oke. Bukannya di bek kanan? Enggak. Oke, di center back ya. Center back. Oke, bek kanan? Bek kirinya saya mau. Oh sorry, bek kiri? Bek kiri saya mau Ruben Sanadi. Oh Ruben. Oke. Tengah? Tengah defensive 4-3-3 ya? midfielder Manu, Firman, Vano. Vano. Yes. Woi. Manu, Firman, Vano. Ya Vano yang masih main tuh. Masih main ya, masih Iya. aktif ya. Masih aktif. Oke. Kemudian di depan? Di kanannya saya mau buat Salosa, Oke. di kirinya Greg Nokolo. Oh. Strikernya saya mau Beto. Beto Gonçalves. Beto lokal. Kan naturalisasi. Oh iya. Lokal kan dirinya. Iya. Ya, tapi luar biasa emang. Karena kamu sering berhadapan dengan Beto, jangan-jangan ya merasakan tendangan-tendangan dahsyatnya dia. Saya suka pemain yang tidak stuck di tempat. Oke. Karena capek, susah membaca ya pergerakannya dia. Kalau saya kan aktif tuh menurut saya susah dibaca pergerakannya. Luar biasa. Dan itulah versi formasi atau line up terbaik versi Kurnia Mega. Paling nggak yang pernah merumput bersama dirimu. Ya. Luar biasa. Terima kasih Mega. Sama-sama. Aduh, tos dulu dong. Oh, thank you ya Mega ya. Thank you sudah hadir Siap. di podcast ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Furniture Loista yang terus mensupport kita di sini. Saya Abraham Silaban pamit. Kita bertemu di podcast berikutnya.